Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyani dengan NIM 204171414044 kelas B akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik Prodi Administrasi Publik FIS UNY tahun 2022. Masuk saja soal nomor 1, pengertian diskresi. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi suatu permasalahan konkret yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitannya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau terjadi stagnansi dalam pemerintahan. Pengeluaran diskresi tersebut tentunya harus memperhatikan hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mengapa diskresi dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengatasi hal-hal yang berada pada situasi yang genting dan alasannya mendasar serta dapat dibenarkan. Yang kedua, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, misalnya saat terjadi bencana alam. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan diskresi. Untuk kelebihannya, yang pertama, dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, dapat mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, dapat memberikan kepastian hukum. Dan yang terakhir, untuk mengatasi stagnansi pemerintahan dalam kepentingan umum. Stagnansi pemerintahan tersebut artinya kondisi di mana fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik akibat adanya disfungsi dalam pengelolaan pemerintahan, misalnya saja saat terjadi pandemi atau bencana alam kemarin. Pertanyaan nomor 2 yaitu pemahaman tentang analisis SWOT dan bagaimana penerapannya dalam pengambilan keputusan. Jadi analisis SWOT adalah analisis kebijakan yang didasarkan pada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang yang dapat dimanfaatkan, dan threat atau ancaman yang dapat mengancam usaha pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengambilan keputusan sektor publik, hal ini dapat dilakukan melalui 5 tahap. Yang pertama, yaitu identifikasi kekuatan serta kelemahan yang berpengaruh. Yang kedua, identifikasi ancaman serta peluang dari pihak eksternal. Yang ketiga, menuangkan identifikasi sebelumnya ke dalam pola SWOT. Dalam pola ini terdapat 3 komponen, yaitu masukan atau input, proses, serta output atau keluaran. Nah, untuk langkah keempat yaitu menemukan alternatif untuk mengatasi kelemahan serta ancaman. Nah, yang terakhir, langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan di mana prioritas alternatif yang akan digunakan dalam hal tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 yaitu tentang manajemen konflik dalam pengambilan keputusan. Jadi, apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses mengelola konflik antara pihak-pihak yang berkonflik dengan merumuskan strategi-strategi untuk menemukan atau mencapai resolusi yang dibutuhkan. Nah, dalam pengambilan keputusan, manajemen konflik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, dengan pemecahan masalah, di mana pihak-pihak yang berkonflik akan dipertemukan dan mereka dipersilahkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah di antara mereka hingga tercapai atau ditemukan sebuah pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu merumuskan sasaran bersama, di mana kedua belah pihak yang berkonflik akan merumuskan sasaran yang harus dicapai oleh kedua belah pihak tersebut sehingga konflik dapat teratasi. Yang ketiga yaitu dengan kompromi, dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan mereka saling mengurangi tuntutan mereka hingga tercapai suatu keputusan atau kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu dengan memanfaatkan otoritas hukum atau otoritas formal untuk membantu mereka menyelesaikan konflik mereka. Yang kelima, dengan mengubah variabel manusia melalui pendidikan atau kepelatihan. Yang terakhir, mengubah variabel struktur, yaitu dengan merubah struktur organisasi atau pola interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik.
Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan sumber masalah dan penerapannya serta contohnya. Jadi, pengambilan keputusan berdasarkan sumber masalah yaitu pengambilan keputusan berdasar analisis terhadap suatu sumber masalah yang ada yang nantinya akan melahirkan suatu pilihan-pilihan, baik itu pilihan sederhana maupun pilihan kompleks untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang ada. Dalam penerapannya, salah satunya menggunakan fishbone analysis, yaitu analisis sumber masalah dengan menggunakan diagram seperti berbentuk seperti ikan, di mana masalah diletakkan di kepala sedangkan penyebab-penyebabnya diletakkan di tulang-tulangnya. Contohnya, misal saya mengambil masalah tingginya korupsi di Indonesia. Nanti penyebabnya yang pertama dari sisi etika. Penyebabnya yaitu kurangnya atau rendahnya etika pejabat publik. Yang kedua, kurangnya pendidikan etika. Nah, selanjutnya dari sisi hukum. Yang pertama, rendahnya masa hukuman para koruptor. Yang kedua, integritas penegak hukum yang rendah. Terus yang selanjutnya, banyaknya pemotongan masa hukuman bagi para koruptor. Selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu karakter yang dibutuhkan dalam era disruptif berdasarkan kuliah praktisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang pertama yaitu growth mindset atau memiliki jiwa yang selalu penasaran dan selalu bertanya kenapa. Yang kedua, mampu memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, mau belajar pengalaman baru. Yang keempat, mau belajar dari pihak lain. Yang kelima, manajemen stres untuk menghindari zona nyaman. Yang kelima, terbuka terhadap lingkungan baru. Yang keenam, practice and reflection, yaitu selalu mengimplementasikan serta mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, apa peran pemimpin dalam pengambilan keputusan? Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah sebagai pihak yang menentukan alternatif yang paling sesuai atau dinilai paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, apa yang dibutuhkan dalam era disruptif ini? Yang pertama yaitu growth mindset tadi, yaitu sikap yang selalu penasaran dan bertanya kenapa. Yang kedua, kemampuan untuk memanajemen terhadap segala perubahan yang terjadi. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang keempat, kemampuan untuk membangun relasi. Dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Selanjutnya, apa yang akan saya pelajari untuk mempersiapkan tantangan di era disruptif, yaitu saya akan mengembangkan growth mindset saya, di mana saya harus selalu penasaran dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di sekitar saya. Yang kedua, saya akan selalu mencoba pengalaman baru dan belajar dari orang lain. Yang ketiga, saya akan memperluas relasi saya dan saya akan terbuka terhadap lingkungan baru. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.